Tapi bagaimana cara kita, Ikatan Pemulung, menjadikan pemulung ini adalah pemulung elit. Nah, kalau di Medan ini kan dibilang betul-betul sukses, ya kan. Nah, itulah dia salah satu banyak anggota kita yang tersebar. Kalau untuk di Kota Medan itu terkonsentrasi di TPA Terjun. Nah, Jangan itu buang sampah sembarangan gitu. Selain juga mungkin diadakan gotong royong juga untuk menghindari sampah-sampah tadi kan dibersihkan selokannya. kalau nggak Betty, sampah mana bang? Apa bagus lah dia bang. Bagus ya? Kok bisa? Lihat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara, kali ini kita bertemu dalam podcast dialog bersama BPD Badan Pengurus Daerah IPI, Ikatan Pemulung Indonesia Sumatera Utara, dan kita akan nanti berdialog sedikit tentang aktivitas. Ini agak menarik, aktivitasnya justru berkaitan dengan sampah. Nah, sebelum kita mulai dialog, kita akan berkenalan dulu dengan dua narasumber kita yang agak ganteng ini. Ganteng ya. Pertama, Bang Risdianto. Nah, Ketua BPD IPI Sumatera Utara, Ikatan Pemulung Indonesia Sumatera Utara. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Panggilnya Bang wabarakatuh. Ris, Bang Anto? Bang Anto aja lah. Bang Anto. Dan yang kedua, nah ini mungkin sebagian orang, terutama emak-emak ini, mengenal abang kita yang ganteng ini. Nah, Bang Putra. Assalamualaikum Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bang? Sehat? Sehat alhamdulillah bang. Mak Betty sehat? Sehat. Bang Putra ini suaminya Mak Betty. Suami masih atau mantan? Mantan. Ah, Udah iya. kembali dia sama yang lama Innalillahi. bang. Aduh. Nah, Bang Putra ini ketepatan menjadi brand ambassador. Brand ambassador atau duta IPI. Bahasa Medannya duta sampah. Wah, Untuk Sumatera Utara. duta sampah. Bang. Udah sampah. Nah, apa itu IPI? Apa kegiatan IPI? Kita saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu. Loket timbangan armada sampah. Setiap unit masuk lokasi tempat penampungan sampah wajib. Menimbang berat muatan sampah. Armada sampah, satu unit, bisa membawa sampah dengan berat 5-6 ton. Armada sampah saat ini mempunyai 300 unit. Setiap harinya masuk ke tempat penampungan sampah. Saat ini kita berada di TPA Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Saya berdiri sini hadir untuk penyelamatan lingkungan hidup Kota Medan terkhusus Sumatera Utara. Di TPA Terjun ini banyak sampah yang menumpuk dari seluruh wilayah Kota Medan dan kita datang kemari hadir bagaimana sebagai terdepan untuk penyelamatan lingkungan hidup. Dari informasi yang saya terima dari pimpinan dari UPT Lingkungan Hidup Sumatera Utara, bahwasannya setiap harinya sampah masuk ke TPA Terjun ini sekitar 1.500 ton. Bahwasannya ada 300 mobil truk sampah yang setiap hari masuk kemari dengan setiap mobilnya membawa 5-7 ton per truk. Sehingga ini sangat membahayakan bagi kita semua, terutama di lingkungan hidup. Nah, sampah plastik yang berserakan di TPA ini adalah sampah dari perusahaan-perusahaan yang sampahnya tidak terkelola dengan baik. Kenapa?
karena kami Ikatan Pemulung Indonesia bisa melihat mana yang sampah plastik yang bisa didaur ulang dan tidak diulang. Maka untuk itu kami meminta kolaborasi segala pihak, kolaborasi dari pemerintahan, dari perusahaan untuk sama-sama kita membangun sistem pengolahan sampah dengan baik. Bahwasannya kami bersama pemerintahan Provinsi Kota Medan, Sumatera Utara dalam ini Rumah Hijau meminta kepada para pengusaha-pengusaha yang menghasilkan sampah yang berserakan ini untuk sama-sama kita berkolaborasi bagaimana mengatasi penyelamatan lingkungan ini. Mungkin kami dari Ikatan Pemulung Indonesia bisa menyumbangkan ini untuk kita semua, bagaimana kita bekerja sama untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Terima kasih. Nah, Sobat Antara, kita akan berdialog sedikit menanyakan sedikit sama Bang Anto ini. Sebenarnya IP ini apa ini Bang? Dan aktivitasnya apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Kalau ditanya IP ya memang pada dasarnya kalau kebanyakan masyarakat itu Bang bilang kami itu pemulung gitu ya. Pemulung? Iya. Tapi bagaimana cara kita Ikatan Pemulung menjadikan pemulung ini adalah pemulung elit. Nah, ini yang kita benar ya kan? Ikut pemulung elit ya. Jadi pemulung juga. Nah, kita pemulung ini membangun inilah tempat namanya Galeri Edukasi IP. Kita buat bagaimana melatih para masyarakat untuk membuat limbah-limbahnya menjadi mata pencarian buat mereka. Nah, di samping kawan-kawan pengepil yang ada di jalan-jalan, di TPA, itu semuanya akan kita angkat derajatnya. Ya tentunya dari nanti dia pengepil jadi pengumpul, ataupun jadi pengusaha-pengusaha pengepul yang banyak yang kita lihat lah banyak juga yang butut-butut. Kalau di Medan ini kan dibilang butut-butut sukses ya kan. Nah itulah dia salah satu banyak anggota kita yang tersebar. Kalau untuk di Kota Medan itu terkonsentrasi di TPA Terjun. Di TPA Terjun itu di Marelan sana Bang. Nah itu kita ada 800 pemulung yang aktif mengambil sampah di sana. Kemudian sampah Kota Medan ini sendiri itu sangat luar biasa banyaknya. Ada 300 truk yang aktif dengan masing-masing 5 ton sehari. Truk 5 ton? 5 ton kali 30 truk yang aktif. Berarti ada sekitar 1.500 ton sampah yang masuk setiap hari di TPA. Banyak. Nah, banyak Bang. Itu dari Medan? Dari Medan saja. Nah, kemudian untuk kajian kita 1% dari 1% 1 kilo dari sampah rumah tangga yang dihasilkan ibu-ibu rumah tangga ini adalah 1%-nya sampah plastik dari 1 kilo. Berarti yang masuk di sana ada 150 ton sampah plastik yang harus diambil sama kawan-kawan pemulung. Sementara kawan-kawan pemulung kesanggupannya paling hanya 20 ton, berapa. Jadi ada banyak lagi yang tidak bisa diambil. Jadi itu menggunung. Itulah kerjasama kita. Inilah sama-sama kita jaga lingkungannya. Jadi kalau aktivitas kawan-kawan di IP ini apa nih Bang? Kawan-kawan di IP ini rata-rata ya paling ada yang pengepul, ada yang pengusaha biasalah Bang, pengusaha kertas dan segala macam kan gitu kan. Nah, saya sendiri pengusaha aluminium barang-barang ini kan. Kemudian ya di samping ada usaha-usaha yang lain, tapi yang pasti konsep kita di sini adalah bagaimana konsep barang mulung itu dijadikan barang yang berkualitas. Ini yang penting, Bang. Contoh seperti ini, Bang. Inilah bunga-bunga ini hasil karya dari pelatihan ibu-ibu. Dari pelatihan ibu-ibu. Ini bunga anggrek. Nah ini plastik ini ya? Plastik, Bang. Plastik kresek yang dipakai ibu-ibu kalau belanja. Jadi ibu-ibu ini kan kalau belanja pakai kresek tuh. Asoy. Asoy. Kalau di Medan asoy kita akan bilang asoy. Nah, plastik asoy. Nah, di sini akan kita ciptakan ibu-ibu, nanti tetangganya ngomong sama tetangganya, asoynya jangan dibuang ya, mau buat bunga gitu loh. Itu intinya, Bang, makanya kita latih.
ibu-ibu. Nah, hasil dari ibu-ibu buat bunga ini, kita galeri ini kita beli. Kita pasarkan, atau kita sewa-sewakan, kita rentalkan nih bunganya. Kalau jadi, ada jamuan atau kegiatan? Iya, nggak gini Bang, kita lihat di Bank Sumut misalnya, Bank Sumut ada satu meja, atau di dinas lain ada satu meja, ada bunga ini menghiasi mejanya, cantik nggak kira-kira Pak? Oh mantap. Nah, galeri membuka peluang, kita sewakan bunga ini 1 minggu Rp5.000 saja. Rp5.000 kita sewakan, nanti Senin berikutnya kita tukar warnanya dengan warna yang lain. Nanti ada warna merah, minggu depan warna kuning. Rp5.000 per minggu. Satu pot. Nah. Kan 5.000 seminggu apa untungnya Bang? Ya namanya plastik. Dari kita pun nggak ini kan Bang, dari ngutip kan Bang, nggak ada ininya. Berarti IP ini bukan lembaga yang cari untung? Bukan cari untung. Mantap. Pantai juga ibu-ibu. Oke, sebentar kita beralih ke Bang Putra dulu. Jadi Bang Putra nih, aduh. Iya Bang. Apa alasan Abang mau jadi brand ambassador IP ini Bang? Gimana Bang ya? Sebetulnya saya cinta lingkungan memang Bang. Contoh kecilnya misalnya dalam mobil gitu kan. Jalan kemana pun tuh tetap sampah nggak dibuang ke jalan. Dalam artian dikumpul. Gitu. Itu pribadi saya sama istri memang udah kayak gitu. Jadi mau sampah kayak mana pun ya pakai plastik sampai ke tempat tujuan atau yang bisa buang sampah kita buang. Itu satu. Udah gitu ikut IP ini pertama memang ini senior di WISU. Memang sebenarnya di WISU. Di kampus memang, itu ya? Memang panutan lah di WISU. Pokoknya aktivis lah. Jadi dapat tawaran ya langsung diterima aja. Tadi sebelum itu di briefing bilang aktivis Enggak ada. Oke, terus. Itu aja Bang. Jadi karena IP ini bergerak dalam pengendalian sampah, apa motonya Bang? Memanusiakan manusia, Pak. Memanusiakan manusia. Yang sebelum itu pengendalian apa? Fotonya sama dulu. Selamatkan lingkungan hidup, selamatkan tugas kita bersama. Itu dia. Selamatkan lingkungan hidup, tugas kita bersama. Nah, mungkin itu klop gitu Bang, jadi keinginan bergabung itu. Iya. Nah, itu kan motivasi dari aspek sosial. Sebagai brand ambassador dibayar berapa Bang? Sebaik itu. Jangan ketawa-ketawa apa? Sini. Pakai sampah boleh ya. Ini pulang kosong mobil, pulang adalah sampah. Tapi yang udah bentuk bunga. Iya, kacau. Kupikir Abang ada cair dari sini. Kalau enggak, siap ini aku tanduk Abang. Jangan ada rekening aja yang dikirim, Pak. Jangan ketua Limpul aja ya, ada kalau ada Bang Putra Limpul pun cair Bang kan. Aduh. Nah, ternyata jadi brand ambassador IP ini tidak dibayar sama sekali. Iya. Murni bantu kawan, bantu Abang. Nah, bukan bantu Abang aja Bang. Support. Membantu lingkungan. Nah, ini jadi kan karena prinsip kita selamat lingkungan hidup, tugas kita bersama. Iya. Nah, selanjutnya Bang, sebagai brand ambasadornya IP, bisa juga disebut sebagai dutanya lingkungan hidup dalam penanganan sampah. Ini kan cukup banyak seperti penjelasan Bang Anto tadi. Ada sekitar 100.000 pemulung di Sumatera Utara. Plastik berapa? 1.500 ton. 1.500 ton dan tidak semuanya bisa diambil oleh pemulung kita. Nah, ini kan sampah ini kan dari rumah. Kira-kira ada nggak saran dari Abang supaya sampah plastik itu yang terbuang itu tidak sebanyak itulah? Gimana kebijakan dari rumah? Ya. Dari IP sendiri ada masukan ya Bang? Kalau saya sih dengan konsep kita melatih ibu-ibu, maka sampah plastik sudah otomatis yang 1% saya katakan tadi di hari awal, 1 kilo sampah rumah tangga itu 1%-nya sampah plastik. Jadi kalau 1%-nya sampah plastik itu sudah dikelola dengan baik sama ibu-ibu rumah tangga, berarti tinggal sampah organiknya saja.
Nah, paling pun ada sampah-sampah seperti kaleng atau botol-botol bedak itu yang terbuang. Nah, nanti tinggal tugas kita bersama untuk bagaimana menyelesaikannya itu. Nah, karena itu juga Bang, yang mungkin Bang Putra jadi selama ini kan, sampah itu kan bukan hanya membuat busuk atau apa, tapi juga penyumbatan. Nah, itu yang membuat berselemak ya ada orang Medan ini kan. Dari kita juga harus ada kesadaran sih. Nah itu buang sampah sembarangan gitu. Selain juga mungkin diadakan gotong royong juga untuk menghindari sampah-sampah tadi kan, dibersihkan selokannya. Kalau nggak Betty, sampah mana Bang? Bagus lah dia Bang. Bagus ya? Kok bisa? Lihat bagus. Jadi kalau IP sendiri ini Bang Anto, ini kan lembaga non-profit swasta. Nah, dukungan pemerintah gimana Bang? Alhamdulillah kita bersama Ibu Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara selalu bersinergi. Saya tuh selalu diundang untuk diskusi-diskusi tentang sampah, terutama di Bank Sampah Induk Rumah Hijau. Ada itu logonya Bank Sampah Rumah Hijau. Itu kita sering diskusi, sering bagaimana cara penanggulangan limbah-limbah, cara penanggulangan sampah organik dan anorganik. Ada kalau yang anorganik itu kan memang relatif lebih terkesan bau, terkesan apa, tapi sebenarnya lebih bisa produktif dibuat maggot, dibuat pupuk. Itu yang biasa kami diskusikan sama Ibu Kadis, dan dia support selalu dengan kegiatan kita ini, dan banyak masukan-masukan juga, banyak diskusi, dan sampai dengan tadi siang pun kami tetap ber-WA dan berdiskusi sama beliau. Ibu Kadis ini luar biasa untuk dukungan terhadap Ikatan Pemulung dan terhadap masyarakat. Fokus IP ini sampah organik atau non-organik Bang? Kalau kita di IP ini namanya kita pemulung Bang, pasti sampahnya yang lebih produktif dong. Pastinya sampah anorganik, yang sampah yang punya nilai. Seperti sampah plastik ini tadinya ini nilainya kecil sekali nih Bang. Kalau basahnya cuma dihargai 1 kilo Rp100. Tapi kalau sudah jadi kayak gini kan udah jadi 50 sampai 80 ribu. Benar kan Bang? Nah, ini nggak sampai 1 kilo gitu loh. Kalau dia sampai 1 kilo mungkin bisa gitu. Nah, ini kan itu kan banyak sampah nih dari rumah tangga Bang. Dan dari ibu-ibu lah. Nah, sebagai antisipasi atau pendidikan edukasi dini, ada nggak IP rencana mungkin mengedukasi kalangan pelajar yang mungkin bakal jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga? Iya benar Bang. Itu pertanyaan yang sangat bagus Bang, yang saya inginkan dari orang masyarakat bertanya tentang itu. Karena apa? Karena galeri kita ini akan kita buat edukasi dari kalangan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan banyak TK yang sudah buat surat ke saya untuk berkunjung ke galeri. Ke sini? Iya. Mantap. Nah, jadi banyak TK-TK yang sudah minta gitu. Apalagi udah ada brand ambassador ya Bang Putra. Pasti TK sangat antusias untuk datang dan minta Bang Putra untuk paling tidak memberikan ini. Bayar orang tuh Bang? Bayar? Oh, bayar Bang orang itu Bang pastinya. Ada duitnya Bang. Bayar Bang. Iya. Jadi begitulah dia Bang. Nah, sementara mungkin Bang Anto ada closing statement nggak? Atau dari Bang Putra dulu? Bang Anto dulu. Bang Anto. Kira-kira kepada masyarakat ini bagaimana upaya kita menjaga lingkungan terutama dalam menangani sampah? Ya artinya kepada masyarakat, pilahlah sampah pada saat ibu-ibu habis belanja, habis beres-beres rumah, pilahlah sampah. Sehingga dalam 1 kilo sampah rumah tangga ibu-ibu ada 1% dan 1% itu dihilangkan dan dikelola dengan baik. Atau bekerja sama dengan kami, Ikatan Pemulung Indonesia, atau juga bisa nabung sampah di Bank Sampah Induk Rumah Hijau. Nah, nanti bisa membuat akunnya di situ.
tabung sampahnya di rumah sampah rumah hijau, bank sampah rumah hijau di Jalan Sisingamaraja. Mungkin dari situ itu saja, Pak. Nah, baik Sobat Antara, begitu kita berdialog tadi dengan Ketua BPD Ikatan Pemulung Indonesia Sumatera Utara, Bang Risdianto, dan juga brand ambasadornya IP Sumut, Bang Putra, mengenai edukasi singkat tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, menangani sampah. Mungkin sampah ini kesan sepele, Bang, ya? Iya. Tapi kalau udah menumpuk, justru mendatangkan penyakit dan malapetaka. Karena itu mari kita jaga bersama, mari kita dukung IP dan kita dukung pemerintah agar Sumatera Utara selalu bersih dan lingkungannya selalu terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.